di masa lalu tuh sukses luar biasa, hebat luar biasa. Berhasil, kaya, menduduki posisi atau jabatan tertentu. Sekarang enggak lagi, tapi masih hidup di masa lalu. Kalau ngomongnya dulu, selalu dulu. Kenapa? Karena dia nggak pernah berjalan ke masa depan. Di masa lalu mungkin hidup kita hidup di dalam dosa, hancur-hancuran, babak belur. Akhirnya gambar diri rusak. Low self esteem, memandang diri rendah, berontak, susah diatur, susah tunduk. Dan masih banyak contoh lainnya dan lainnya yang saya nggak sebutkan. Dan semua itu harus dibereskan dan dipulihkan oleh Tuhan supaya saudara bisa mengalami enlarge di tahun ini. Karena kalau kita nggak bersedia, maka Tuhan nggak bisa melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena masa lalu kita itu menjadi penghambat Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Tema besar kita di tahun ini adalah enlarge. Dan seperti yang saya bagikan di minggu lalu, bagi setiap saudara yang belum hadir minggu lalu dan saudara ingin mendapatkan pesannya, saudara dapat melihat di YouTube GKS Balikpapan untuk saudara bisa menangkap message di minggu yang pertama. Dan pagi hari ini saya mau bagikan pesan dari tema bulan Januari, yaitu freedom from the past. Bebas atau merdeka dari masa lalu. Dan saya beri judul khotbah saya pagi hari ini adalah past and future. Masa lalu dan masa depan. Mari keluarkan catatan khotbah saudara. Saya mau melanjutkan apa yang ayat-ayat tuntunan kita di sepanjang tahun ini diambil dari Yesaya 54. Dan minggu lalu kita sudah belajar dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mari kita baca sekali lagi Yesaya 54 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, bersorak-sorelah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Kita lanjut ke ayat 4 dan 5 yang saya mau bagikan hari ini. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab jika tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Di musim ini Tuhan sedang mengajarkan kepada setiap kita untuk tidak hidup atau tinggal di masa lalu kita. Janganlah takut, janganlah malu.
Janganlah kau merasa minder, merasa kecil hati karena aib masa lalumu. Janganlah kamu merasa insecure akan masa lalumu. Karena kita akan melupakannya, kita akan tidak mengingatnya lagi, demikianlah firman Tuhan. Waktu saya renungkan ini, kenapa kok segitu penting buat Tuhan untuk setiap kita lepas dari masa lalu kita. Sebab masa lalu itu bisa menjadi penghambat untuk Tuhan memperbesar atau mengenlarge hidup kita. Yang Dia mau kerjakan buat setiap saudara dan saya. Masa lalu itu mempunyai peranan yang begitu besar untuk membentuk jati diri kita. Untuk membentuk karakter kita. Untuk membentuk kebiasaan kita. Untuk membentuk cara berpikir kita, untuk membentuk mental yang kita punya. Masa lalu itu punya pengaruh besar untuk menciptakan trauma dan ketakutan-ketakutan yang kita miliki. Di masa lalu contohnya, kita pernah diremehkan, dipandang sebelah mata, dibully oleh orang-orang, dibanding-bandingkan. Sehingga membuat kita jadi minder, jadi gak percaya diri. Merasa diri kita kecil gak mampu. Atau sebaliknya ketika kita dulu pernah mengalami seperti itu dan kita punya satu tekad, gua harus berhasil supaya orang gak bisa anggap enteng lagi. Dia punya daya dorong, dia punya semangat, jadilah dia berhasil, akhirnya dia mau show off. Lihat gua sekarang. Aku sekarang udah gak seperti yang kau dulu yang pernah kamu hina-hina. Butuh pengakuan, butuh seluruh dunia mengakui keberhasilan dia. Di masa lalu mungkin kita mengalami abusive atau penganiayaan secara fisik, secara verbal, secara seksual, bahkan secara spiritual. Saya nggak tahu seberapa banyak saudara yang datang dari gereja lama saudara, saya nggak tahu apa yang saudara alami. Mungkin saudara mengalami yang namanya di abusive secara spiritual. Pengalaman apa yang saudara alami dengan pemimpin-pemimpin saudara yang lama. Membuat saudara pada akhirnya menjadi trauma, menjadi sakit hati, menjadi kecewa, menjadi marah, pahit, benci, takut, khawatir dalam hidup. Saudara mengalami pengalaman penghakiman atau pengkhianatan yang saudara pernah alami. Saudara membuat saudara nggak jadi orang yang mudah percaya sama orang. Saudara kehilangan kepercayaan kepada orang. Di masa lalu saudara mungkin mengalami broken home, di mana akhirnya membuat saudara jadi insecure, punya rasa nggak aman, haus akan perhatian. Kenapa? Karena seharusnya kita mengalami perhatian dan kasih yang cukup di rumah. Haus akan kasih. Pada akhirnya posesif. Pada akhirnya gak percayaan sama orang. Kenapa? Karena dulu pastor, papaku tuh pernah gak setia dengan mama. Akhirnya membuat aku hari ini gak percaya sama laki-laki. That's the past. Yang membuat saudara berdampak sampai hari ini. Di masa lalu mengalami kegagalan atau kekalahan terus menerus, pada akhirnya punya mental pecundang. Punya mindset, ya memang gue orang gagal kok. Aku coba ini gagal, coba itu gagal, coba itu gagal, coba itu gagal. Ya memang aku orang gagal kok. Atau kebalikannya, di masa lalu tuh sukses luar biasa, hebat luar biasa. Berhasil, kaya, menduduki posisi atau jabatan tertentu. Sekarang enggak lagi. Tapi masih hidup di masa lalu. Kalau ngomongnya dulu. Selalu dulu. Kenapa? Karena dia enggak pernah berjalan ke masa depan. Di masa lalu mungkin hidup kita hidup di dalam dosa, hancur-hancuran, babak belur. Akhirnya gambar diri rusak. Low self-esteem. Memandang diri rendah, berontak, susah diatur, susah tunduk. Dan masih banyak contoh lainnya dan lainnya. Yang saya nggak sebutkan.
Dan semua itu harus dibereskan dan dipulihkan oleh Tuhan supaya saudara bisa mengalami enlarge di tahun ini. Karena kalau kita nggak bersedia, maka Tuhan nggak bisa melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena masa lalu kita itu menjadi penghambat Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Dari ayat tadi kita bisa belajar. Yang pertama saudara boleh catat ini. Bahwa Tuhan yang melepaskan kita dari masa lalu. Di ayat keempat dikatakan, janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan keremajaanmu. Dan tidak akan mengingat lagi aib kejadianmu. Seperti Tuhan ngomong gini, hey aku tuh udah tahu kamu punya masa lalu. Dan kamu semua punya masa lalu. Dan I know that. Dan aku terima kamu apa adanya. Dan aku mau menolong kamu untuk keluar dari masa lalu. Karena gak semua orang mau untuk ditolong sama Tuhan. Dia berkata bahwa akulah penebusmu. Jadi kamu gak usah malu lagi dengan masa lalumu. Sehancur apapun gak usah malu lagi. Dan gak usah diingat-ingat lagi. Saudara catat ini. Gak ada satu orang pun yang bisa merubah masa lalu yang sudah terjadi. Tapi ada satu hal yang kita bisa rubah. Wah, apa nih statementnya? Katanya gak bisa rubah, tapi ada satu hal yang bisa kita rubah dari masa lalu kita, yaitu perspektif kita melihat masa lalu. Itu kita bisa rubah. Kejadian apa yang kita alami di masa lalu gak bisa rubah. Sudah terjadi. Tapi cara pandang kita melihat masa lalu itu bisa dirubah. Tuhan mau merubah mindset dan perspektif kita melalui firman-Nya. Makanya pada pagi hari ini saudara datang, saudara beribadah. Dan izinkan firman Tuhan itu merubah cara berpikirmu, cara melihatmu terhadap masa lalumu. Hanya itu satu-satunya yang kita bisa rubah dari masa lalu kita. Yaitu apa? Cara pandang kita melihat masa lalu. Dan itu yang membuat setiap kita akan mengalami pemulihan pada pagi hari ini. Masa lalu bisa membuat kita menjadi a better person or a bitter person. Menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang kepahitan. Kalau kita mengerti bagaimana kita menghandle masa lalu, kalau kita memahami cara pandang kita terhadap masa lalu, maka kita bisa menjadi orang yang lebih baik hari ini. Karena kita banyak belajar dari masa lalu kita. Tapi kalau kita nggak mengerti, atau kita mempunyai cara pandang yang salah terhadap masa lalu kita, then itu membuat setiap kita menjadi orang yang kepahitan hari ini. Saudara tahu bahwa masa lalu memang sudah berlalu, tapi efek atau dampak dari masa lalu itu bisa berlanjut sampai hari ini. Bahkan ke masa depan. Jangan nyaman dengan masa lalumu. Pastor, saya gak nyaman. Saya nih menderita dengan masa lalu. Saya katakan kalau saudara gak mau pulih, gak mau sembuh, disembuhkan oleh Tuhan, gak mau merubah cara pandangmu terhadap masa lalumu, engkau sedang nyaman dengan masa lalumu. Sekalipun kau mengatakan bahwa aku tuh gak nyaman dengan masa lalu, kalau bisa jangan pernah terjadi. Artinya kita belajar bahwa kalau kita benar-benar gak nyaman dengan hal itu, izinkanlah Tuhan untuk merubah cara pandangmu dan kau sembuh dan kau dipulihkan dari masa lalu. Bisa katakan amin. Saudara harus tahu bahwa saudara gak sendirian, bahwa setiap kita semua punya pengalaman masa lalu. Pastor, masa lalu saya parah banget, Pastor. Saya mau katakan, percaya sama saya, banyak yang lebih parah, cuma saudara belum ketemu aja. Saya udah parah loh, Pastor, udah hancur, Pastor. Belum ketemu aja. Sebenarnya kita semua juga punya pengalaman yang berbeda-beda. Jadi you are not alone. Coba mau kanan kirimu, kamu tuh gak sendirian.
Jadi kalau sudah parah, so what? Apakah saudara mau tetap terus marah, terus kecewa, terus mau berontak dan merasa nggak adil, terus menolak fakta dan kenyataan yang ada, padahal itu sudah terjadi dan nggak bisa dirubah, dan akhirnya membuat hidup saudara tidak menjadi lebih baik hari ini. Kita bisa rubah mindset kita bisa rubah perspektif kita bisa rubah cara pandang kita terhadap masa lalu. Katakan amin. God has to be dealt with our past before He can use us. Tuhan tuh harus berurusan dulu menangani masa lalu kita sebelum Dia bisa pakai hidup kita. Satu kali Yesus berkata kepada seseorang yang mau mengikuti Dia. Dan ini saya percaya adalah sebuah syarat yang sama yang Yesus berikan buat saudara dan saya untuk mau mengikuti Dia. Yang pertama di Lukas 9 ayat 62 ini adalah salah satunya. Di dalam PPT yang dikatakan gini, Jesus responded, "Why do you keep looking back to your past?" Kenapa kamu terus ngeliatin, memandang ke belakang kepada masa lalumu? And have second thoughts about following me. Kenapa kamu tuh ragu? Kenapa lu tuh punya pikiran ganda untuk mau mengikuti aku? If you turn back, you are not fit for the kingdom of God. Wow. Kalau engkau terus ngeliatnya ke belakang masa lalumu, Yesus berkata bahwa engkau tuh gak fit in dengan kingdom of God. Why? Because I cannot bring you to the future. Karena aku gak bisa membawa kamu kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang punya janji-janji yang ingin Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Why? Karena kepala kita selalu nengoknya ke belakang. Secara spesifik Yesus berkata tentang masa lalu. Dengan kata lain Dia berkata bahwa kamu gak bisa ikut aku kalau kamu terus melihat kepada masa lalu. Karena apa? Karena memang gak ada apa-apa lagi di masa lalu. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, Tuhan mau membawa kita kepada masa depan. Lihat kelima tadi, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjanjikan engkau, Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Seseorang yang punya malu, seseorang yang punya aib, seseorang yang punya masa lalu kelam, Tuhan menerimanya dengan tangan terbuka dan menjadi penebus baginya. Israel itu digambarkan sebagai mempelai wanita. Allah itu digambarkan sebagai sang suami. Sama dengan gereja Tuhan hari ini. Gereja Tuhan itu adalah mempelai wanita. Kristus adalah mempelai prianya. Jadi dengan keberadaan kita yang punya masa lalu yang hancur-hancuran apapun, sang mempelai pria tetap menerima apa adanya. Demikianlah Tuhan buat saudara dan saya. God is God of the future. Tuhan itu adalah Tuhan akan masa depan, bukan Tuhan yang kemarin, bukan Tuhan yang masa lalu. Saya mau bacakan satu ayat emas buat anak-anak Tuhan yang sering kita baca, tapi dari versi yang lain. Yeremia 29 ayat 11 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraan kamu. Dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Tuhan tahu rencananya dalam kehidupan saudara saya. Dan rencananya itu bukan untuk mencelakakan kita. Tetapi ada kesejahteraan, ada harapan di dalam rencananya. Buat setiap orang yang berjalan dan percaya dengan Tuhan. Yesaya 43 ayat 18 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Tuhan berkata,
Tak ada gunanya mengingat masa lalu. Wah, firman Tuhan ngomong bahwa gak ada gunanya lu ingat-ingat masa lalu. Percuma mengenangnya sudah-sudah. Entah itu kegagalanmu, entah itu keberhasilanmu, dikenang-kenang terus. Percuma firman Tuhan katakan. Stop dwelling on the past. Don't even remember these former things di dalam terjemahan lainnya. Berhentilah tinggal pada masa lalu. Jangan pernah mengingat hal-hal di masa lalu. Saya mau jelaskan gini. Kita ini berjalan mengikuti waktu demi waktu, sehari demi sehari. Waktu jalan terus, hari demi hari, tahun demi tahun berubah. Waktu jalan terus, harusnya kita ngikutin prosesnya. Tapi yang terjadi apa? Banyak orang justru ketinggalan. Dia berhenti di tahun yang lama pada waktu yang kita jalani, waktunya jalan terus. Saya nggak tahu kita pernah mengalami pengalaman buruk di tahun berapa. Katakanlah, pastor di tahun 2000 aku mengalami gitu. Kalau kita nggak mau beres dengan masa lalu kita, hari ini tahun 2025 tapi saudara masih hidup di tahun 2020. You get the point? Saudara mengalami sesuatu di tahun 2005, katakanlah. Hari ini tahun 2025. Tapi saudara masih bisa hidup di tahun 2025. Padahal hari ini udah tahun 2025. Why? Because you dwell in the past. Ayat 19. Perhatikanlah aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di belantara. Tahukah saudara bahwa masa lalu bisa membuat kita tidak bisa melihat masa depan. Kenapa? Karena masa lalu itu mengaburkan pandangan kita. Masa lalu membutakan kita bahwa di masa depan Tuhan sudah melakukan atau mengerjakan sesuatu buat saudara. Masa lalu bisa membuat kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan atau mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan kita bisa punya sikap hati yang salah. Kita bisa berkata bahwa kok orang lain mengalami mujizatnya, kok orang lain mengalami Tuhannya, kok orang lain bisa dipulihkannya, kok orang lain begitu ya, kapan giliran gua? Kapan gilirannya saya? Kalau saudara bertanya seperti itu hari ini, sekarang waktunya buat saudara. Makanya saudara datang dan saudara dengar kebenaran firman Tuhan ini, karena Tuhan sedang ingin memulihkan saudara dan menyembuhkan saudara. Supaya hidup saudara jangan berhenti di tahun saudara mengalami sesuatu, tapi ikut berjalan bersama dengan Tuhan. Di hari ini, present, go to the future. Filipi 3:13 dikatakan di dalam terjemahan sederhana Indonesianya. Saudara-saudari, saya tahu bahwa saya belum mencapai tujuan itu, tetapi mata saya hanya tertuju untuk mencapai sasaran ini saja. Saya melupakan semua hal yang berlalu, yang sudah berlalu, dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang ada di depan saya. Sama seperti mengikuti lomba lari, mata saya tertuju kepada apa? Kepada sasaran. Sasaran adanya di mana? Di depan. Yaitu hadiah kemenangan yang sudah disiapkan bagi saya di sorga. Dan memang kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Sudah dipanggil Allah untuk mencapai sasaran sorgawi itu. Sasaran, goal, purpose, destiny. Itu semuanya ada di depan kita. Gak pernah ada di belakang. Makanya orang yang selalu tinggal di belakang gak akan bisa masuk ke dalam tujuan dan purpose Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa? Because he still dwell in the past. Jangan sampai itu merintangi kita atau menghalangi kita untuk kita bisa
masuk dalam tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Bisa katakan amin? Yang ketiga, yang terakhir. Kita kembali ke ayat tadi, Yesaya 54 ayat keempat. Dikatakan, janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaan. Ada kejadian atau orang di masa lalu yang membuat kita malu, yang mendatangkan aib buat setiap kita. Membuat kita, kondisi kita buruk hari ini. Entah itu trauma, entah itu marah, entah itu sakit hati, kecewa, kepahitan, dendam. Pertanyaan saya pada pagi hari ini, sudahkah kita mengampuni? Apakah saudara sudah melepaskan pengampunan? Apakah saudara benar-benar mengampuni dia yang menyakiti saudara? You cannot heal and hate in the same time. Saudara gak bisa sembuh dan saudara benci di waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, kalau saudara masih menyimpan kebencianmu, marahmu, kepahitanmu, saudara gak bisa sembuh. Perhatikan pada saat waktu Yesus disalibkan. Perhatikan doanya dia. Pada saat dia sedang mengalami penderitaan. Di-abuse oleh orang-orang yang dia datang dengan sengaja untuk menebus dan mengampuni kehidupannya. Saudara bayangin ya, datang ke dalam dunia, Allah yang mengambil rupa manusia, datang untuk menebus orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang dikasihinya kurang ajar, justru malah dia disalibkan, dianiaya, di-abusive, dianiaya untuk sesuatu yang dia tidak lakukan, dianiaya oleh sesuatu penganiayaan yang tercatat dalam sejarah tidak pernah ada sebelumnya. Tapi apa kata Yesus di Lukas 23:34? Dikatakan Yesus berkata, ya Bapa. Apa? Nggak kompak. Ya Bapa? Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Apa yang Yesus katakan? Pastor, nggak adil loh buat saya. It's not fair. Kok saya mesti ngampuni? Harusnya dia dong dihukum. Harusnya itu dia diadili dong. Harusnya itu dia ditulahi kalau perlu. Kalau perlu dia dikutuk. Jadi katak. Kalau perlu. Kalau perlu hidupnya hancurin Tuhan, hancurin. Pertanyaan saya, apakah semua yang Yesus alami itu adil? Bahkan dia harus mengalami sesuatu yang dia tidak lakukan, kesalahan yang dia lakukan. Kalau kita mau mengikuti Yesus, kita harus mengikuti apa yang dia lakukan untuk orang-orang yang tidak adil itu, yang menyakiti dia. Dia mengampuni. Coba ngomong kanan kirimu, Yesus mengampuni. Saya ada tulis beberapa statement buat saudara. Saya berharap ini saudara catat dan saudara pulang boleh merubah cara berpikir saudara. Pengampunan itu bukanlah sebuah opsi kalau kita mau mengikuti Yesus. It's not an option. Kalau saudara berpikir bahwa mengampuni itu ada opsi. Ntar dulu lah, aku belum siap. Ntar dulu lah, aku belum mau. That is bukan opsi. Kalau kita benar-benar mengatakan diri kita untuk aku mau mengikuti Yesus. Pengampunan itu bukan opsi, keharusan. Pengampunan akan melepaskan kita dari beban masa lalu. Kenapa? Karena tidak mengampuni akan membuat hidup kita menjadi berat. Bukan makin ringan, makin berat. Kenapa? Karena saudara bawa bagasi masa lalumu. Sampai hari ini. Pengampunan akan melepaskan kita dari usaha kita untuk mengendalikan masa lalu kita. Ada orang-orang yang masih ingin berusaha untuk mengendalikan masa lalu mereka.
Kalau dia bisa, dia pinjem mesin waktunya yang ada di Marvel Universe. Kembali ke masa lalunya. Kalau bisa pada detik itu aku menghilang. Gue kabur aja dari situ. Gak mau ketemu dia, gak mau kenal dia. Mimpi siang bolong namanya. Karena gak akan kejadian. Pengampunan akan melepaskan kita dari kendali masa lalu atas hidup kita. Tahu saudara bahwa masih banyak orang yang dikendalikan oleh masa lalunya? Nggak mau mengampuni, itu akan membuat kita nggak bisa lepas dari masa lalu kita. Pengampunan membuat kita bisa berdamai dengan masa lalu, dengan orang lain, dan dengan diri sendiri. Saudara tahu kalau pada saat saudara melepaskan pengampunan, saudara berdamai. Peace with yourself. Peace with the past. Peace with the people. Kenapa? Yang memperoleh keuntungan adalah saudara sendiri. Pengampunan tidaklah dapat mengubah masa lalu. Pada saat kita mengampuni, masa lalumu gak bisa berubah. Tapi pengampunan pasti akan mengubah hidup kita. Pengampunan gak bisa rubah masa lalu kita. Pengampunan mungkin gak bisa rubah orang yang menyakiti kita. Tapi pengampunan itu merubah diri kita. Tuhan, ya aku udah ngalami gini, udahlah. Tapi aku berdoa lah, saudara masih lebih ada kasihnya. Saudara berdoa, aku berdoa supaya dia dijamah Tuhan berubah. Pada saat saudara melepaskan pengampunan, belum tentu orangnya berubah. Tapi yang pasti saudaranya berubah. Pada saat saudara mengampuni, mungkin orang itu masih hidup. Mungkin masih berbuat jahat hal yang sama. Mungkin masih abuse orang lain. Mungkin masih belum bertobat. Mungkin masih belum berubah. Mungkin masih belum kena hukumannya. Apapun itu, serahkan sama Tuhan. Bukan urusan saudara. Urusan saudara adalah dirimu sendiri. Untuk saudara beres, saudara pulih, saudara mengampuni. Katakan amin. Pengampunan adalah salah satu hadiah terbesar yang bisa kita berikan buat diri kita sendiri. Saudara tahu ada orang berkata self reward. Ada kata-kata self reward. You know, one of the greatest self reward for yourself is forgiveness. Salah satu hadiah terbesar yang saudara bisa berikan kepada diri saudara sendiri adalah pengampunan. Nah, bagaimana kita bisa mengampuni seseorang atas perbuatannya kepada kita? Atau atas perbuatannya yang sepertinya gak bisa diampuni? Ampunilah seperti halnya saudara sendiri diampuni oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah mengampuni setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Dan dia gak pakai hitung-hitungan nama kita, dia langsung, I forgive you. Dan caranya kita, dengan hal yang sama, dengan cara yang sama, kita juga mengampuni dengan cara yang sama. Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaknya kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi standarnya adalah sebagaimana kita telah diampuni, demikian juga kita mengampuni. Mengampuni melepaskan kita dari rasa sakit, kemarahan, kepahitan, dan kebencian. Pastor susah, saya gak bisa. Saya gak sanggup. Saya ada kabar baik buat saudara yang ngomong gini. Justru di dalam kelemahan kita lah kuasa Kristus sesempurna dalam kehidupan kita. Pada saat kita bilang gak mampu, kuasa Kristus lah yang memampukan setiap saudara to release the forgiveness. Minta anugerah, minta kekuatan. Karena pengampunan gak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tapi itu datangnya daripada kekuatan Tuhan. Kesimpulannya,
Tadi kita baca bahwa Yesus juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah daripada yang kita alami. Penderitaan yang dia alami. Karena Yesus pernah mengalami penderitaan itu, jadi dia paham betul, dia tahu persis apa yang kita alami, apa yang saudara alami. Ibrani 4 ayat 15 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, meskipun imam agung kita ada di sorga, dia bisa turut merasakan semua kelemahan kita. Karena dia pernah hidup di dunia ini dan mengalami segala macam pencobaan sama seperti kita. Bedanya dia tidak pernah berdosa. Bahkan Yesus mengalami hal yang lebih buruk daripada yang kita alami. Kita belum pernah mengalami apa yang Yesus alami kan? Dia pernah mengalami semua itu, maka dia itu tahu apa yang kita alami dan dia sanggup menolong setiap saudara dan saya. Kita harus mau disembuhkan dari masa lalu kita. Katakan amin. Hurt people tend to hurt people. Orang yang terluka punya kecenderungan untuk menyakiti orang lain. Bahkan saudara tahu, kalau saudara belum disembuhkan, then you tend to hurt the people that you love. Saudara akan menyakiti orang yang saudara kasih. Maka di dalam gereja ini salah satunya hal yang kita beresi pada orang yang mau menikah dan diberkati di gereja ini adalah bagasi masa lalunya mesti beres. Karena kenapa? Karena kalau kita belum dipulihkan, disembuhkan dan kita masih terluka, we tend to hurt people. Bahkan orang yang kita kasihi, kita bisa lukain. Yang mengerti katakan amin. Dan ini caranya, saya mau tutup dengan ini. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita, orang tuh jarang mau bicara tentang masa lalunya. Orang tuh lebih cenderung untuk menyembunyikan masa lalunya karena malu. Menyembunyikan lukanya. Saudara bayangkan kalau saudara punya luka, berdarah, tapi saudara sembunyikan. Katakanlah saudara terjatuh dari motor, paha saudara terluka. Dan saudara gak mau ini terlihat oleh orang lain. Jadi saudara gak pergi untuk disembuhkan. Lukanya parah, berdarah. Saudara coba usaha sendiri, saudara tutupi. Saudara gak izinkan seorang pun untuk menolong saudara. Apa yang terjadi? Lukanya gak apa? Membusuk. Infeksi, bernanah. Dan bahkan kalau sampai sudah parah busuknya, saudara harus amputasi bagian itu. Tapi kalau sebaliknya pada saat kita tahu kita terluka, lalu kita datang, kita pergi ke rumah sakit dan cari dokter yang tepat dan dibersihkan lukanya. Saudara mau terbuka di tempat yang steril, di tempat yang aman, terbuka. Orang itu mulai menolong saudara, kasih alkohol. Pada saat saudara diolesin alkohol, perih, sakit. Tapi kalau sudah tahu bahwa yang saudara alami sakit ini bukan sakit yang masa lalu, tapi sakit yang sedang menyembuhkan saudara. Kenapa? Karena alkohol kan pedas ya, betul ya? Luka dia kasih alkohol, sakit. Tapi dibersihkan. Dikasih obat, dibalut. Apa langsung sembuh? Tergantung. Tapi ada waktunya ketika rasanya harus pergi lagi ganti perban. Buka lagi perbannya. Pelan-pelan di tempat yang steril yang aman dibuka. Kasih alkohol lagi dibersihkan. Kasih obat lagi. Terus sampai luka itu kering. Bukan disimpan. Dan biasanya luka itu meninggalkan bekas. Betul gak sih? Siapa sini yang punya scar
Atau bekas luka di masa lalu. Oh pastor ada saya di sini. Ini bekas jatuh, ini bekas main basket patah, ini pernah motor jatuh, masuk got, masuk sungai. Ini semua macam ada. Kebakar, ini bekas kemarin masak kena minyak panas dan sebagainya. Sekarang meninggalkan bekas. Saya mau kasih tahu saudara, Yesus juga meninggalkan bekas luka. Dan itu menjadi kesaksian buat orang. Ingat ya kisah pada waktu Yesus sudah dibangkitkan, dia datang kepada murid-muridnya. Dia tunjukkan bekas lukanya. Nih guys. Tangannya yang berlubang paku. Apakah Yesus malu? Tapi justru scarsnya itu menunjukkan, menjadi kesaksian bahwa ada kuasa kebangkitan yang lahir. Yang dia alami dalam kehidupan dia. Demikian juga harusnya bekas luka yang kita punya. That bring the glory of God. Bahwa luka gue banyak. Tapi lihatlah hidup aku sekarang. Aku sudah dipulihkan, aku sudah dibebaskan, aku sudah dimerdekakan. Aku sekarang hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Di masa depan yang Tuhan janjikan, yang penuh dengan pengharapan. Tuhan selalu menghendaki kita tuh pergi dan menceritakan cerita kita. Karena Tuhan tidak mau menyia-nyiakan penderitaan yang kita alami. Bekas luka itu. Tapi seringkali kita lah yang justru menyia-nyiakan. Kenapa? Karena kita tidak mau disembuhkan. Atau mungkin kita sudah dipulihkan. Tapi kita gak mau bersaksi cerita sama orang lain. Saudara tahu. Di Wahyu mengatakan. Bahwa iblis itu dikalahkan oleh dua hal. Darah anak domba. Itu yang Yesus kerjakan. Dan apa? Dan kesaksian kita. Kesaksian kita apa? Apa yang sudah Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara punya scars dan saudara sembunyi-sembunyi terus. Gak pernah ngomong saudara malu. Padahal saudara tahu bahwa your testimony have that power to heal another people. Lukas 8 ayat 38 sampai 39. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ini adalah orang gila yang dipenuhi kuasa roh jahat. Yang telah dimerdekakan oleh Yesus. Dia pergi ke seluruh kota dan dia kasih tahu, hey, dulu gua kayak setan hidupnya. Kenapa? Karena dia kerasukan setan ya. Kayak gua kayak orang gila dulu. Hidup gua hancur-hancuran. Hidupku tertolak. Gak ada yang mau deket. Hidupku tuh desolate. Tersembunyi. Sendirian. Lonely. Gak ada yang mau berteman sama saya. Tapi pada saat aku berjumpa dengan Yesus. Yesus memulihkan hidup saya. Aku dimerdekakan. Aku disembuhkan. Aku dipulihkan. Nah hari ini aku mau bersaksi sama kalian. Hey, Yesus yang aku alami, kamu juga bisa alami Yesus itu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota. Dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dua hal penting pagi hari ini. Yang pertama, kalau saudara mengalami masa lalu dan saudara mengalami luka, izinkan Tuhan sembuhkan saudara. Dan kalau saudara-saudara sembuh, yang kedua, meninggalkan bekas luka. Bersaksilah sama orang. Aku dulu pernah mengalami abusive ini. Aku mengalami sexual abuse begini. Aku tuh pernah begini, aku pernah begono. Saya hidup dalam kegelapan. Tapi hari ini terang itu datang. Sehingga aku gak lagi gelap, aku hidup dalam terang. Bukankah Tuhan itu adalah terang yang ajaib? Orang yang tinggal dalam masa lalu adalah seperti orang yang tinggal dalam kegelapan.
Pernah gak sih datengin teman atau anak di dalam rumah, begitu kita buka kamar, gelap banget kamarnya karena hari udah siang tapi ditutup rapat itu gordengnya. Ya ampun, gelap amat kamar kamu. Dibuka gordengnya, biar terang tuh masuk. Atau saudara masuk ke kamar anak saudara atau siapapun, saudara masuk begitu, gelap amat loh. Nyalain lampu dong, biar terang itu datang. Dan hari ini terang itu datang, sedang mendatangi saudara. Mau gak tuh kita buka hati? Dan izinkan terang itu memulihkan dan menyembuhkan saudara. Jangan terluka sendirian. Jangan mencoba juga untuk menyembuhkan lukamu sendiri. You need people, you need God. Untuk menyembuhkan. Selama kita masih merasa gak adil, selama kita masih merasa gak fair, masih serasa kenapa aku yang harus mengalami seperti ini dan itu. Kalau itu terus berarti saudara nyaman dengan masa lalumu. Karena saudara you always find a reason to justify apa yang saudara alami. Tapi saya boleh katakan pada pagi siang hari ini sebagai penutup, there is only one reason kenapa saudara boleh mengalami apa yang saudara alami. To bring God's glory through your life. Karena masih banyak orang, tadi saya katakan, banyak di luar sana orang-orang yang bahkan lebih parah hidupnya daripada saudara. Yang membutuhkan Yesus melalui kehidupan saudara. Bisa katakan amin? Jadi kita pagi hari mau berdoa dan mengizinkan Tuhan untuk melakukan, menyembuhkan kita, memulihkan kita. I don't know what it is. Pada saat kita menyembah Tuhan dan Roh Kudus ingatkan itu. Release forgiveness. Karena ada Dia di tempat ini, di tengah-tengah kita. Yang memberikan kuasanya, memampukan kita to release forgiveness. Amen.